Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Allati bitilka ni'mah na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Al-Muhajirin Puri Indah yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari yang cerah ini. Kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mendapatkan ilmu tentunya. Kita meluruskan niat bahwa kita berharap Allah berikan banyak kemudahan dalam hidup kita ini, bukan untuk sesuatu yang main-main. Kita pengen di waktu yang seperti ini makin jelas mau kemana arah tujuan kita. Kalau tadi di Surabaya kita sempat bahas sedikit hal-hal yang berkaitan tentang tune up ilmu dan setting iman. Di dalamnya ada penyebab kenapa mesti ilmu ini di tune up, iman di setting. Karena ternyata sudah sekian banyak perbuatan kita ini yang sudah melenceng. Ya, lupa bahwa hidup ini bukan untuk tamattu di atas dunia. Kalau sampai Nabi saja melaknat dunia, kenapa kita ke hubud dunia? Sampai terjebak dalam penyakit yang sudah dikabarkan 14 abad yang lalu bahwa ada yang namanya wahan. Wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Maka ulama menyimpulkan banyak orang yang takut dengan kematian karena enggak ada modal untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa mereka berani hidup tak takut mati? Karena mereka persiapkan dirinya untuk dunia. Maka orang enggak takut ngadepin dunia tapi enggak ada persiapan untuk akhirat, sehingga dia orang yang takut untuk meninggal. Ustaz, kalau bicara meninggal, Ustaz, kayaknya kita ngomongin yang lain, Ustaz. Begitu. Ini kematian ini paling susah kalau dijelasin, Tad. Makanya kalau Umar Ibn Khattab mengatakan kafabil mautin nasihat, betul banget. Cukup maut sebagai nasihat. Aksiru dzikra hadhimil ladzah. Suruh mengingat, banyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan malaikat maut ini. Agar manusia enggak takut mati. Ya, tidak takut mati karena surga yang kita hayalkan, yang kita inginkan ini kita dapati ya dengan melalui kematian. Waduh, Zat, kalau masalah surga saya pengen, Zat. Cuma apa harus mati dulu, Zat? Dia pikir ke surga naik Grab kali ya. Ya,
Ya nggak bisa, harus. Oleh karena itu perlu dijelaskan supaya semakin terang nih. Ya, semakin terang. Karena kalau tidak kita sendiri nggak paham kenapa hidup ini kok makin hari makin terpuruk. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam hal ini. Ulama menyimpulkan beberapa hal supaya kita tahu bahwa yang kita rasa ini bukan untuk disesatkan oleh Allah. Karena memang Allah yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi nggak ada kezaliman dalam takdir. Tolong jangan sampai suuzon sama Allah. Karena prasangka burukmu sama Allah itu akan mendatangkan keburukan. Allah sudah katakan wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Islam itu agama yang enggak kenal zon, enggak kenal prasangka buruk. Lianna inna ba'da zanni isman. Karena setelah prasangka itu pasti dosa. Ya akhirnya kalau sudah rutin berbuat dosa, ya dunia remeng. Kalau bahasa Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa itu, hati itu seperti air dan gelas yang bening, yang tidak nampak sekali warna. Makanya kalau orang Malaysia bilang, Indonesia bilang air putih, ya salah. Putih dari mana yang ada air kosong ini gitu. Atau air bening, nggak ada air putih. Putih ini kertas putih gitu. Kita banyak bahasa yang salah, cuma dipaksakan, nikmatin aja deh tadi. Ini seperti hati. Kalau sudah sering berbuat dosa akan keruh. Sehingga untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk agak susah. Nah, kan jadi remeng tuh. Sementara kita pengen semakin terang, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Ulama ajarkan nih supaya semakin terang. Yang pertama dalam hidup ini kita harus tahu bahwa ternyata ujian dalam hidup ini kita nggak pahami. Ya, kita orang yang menganggap bahwa baik buruknya hidup ini menurut kita. Jadi kita lupa Allah tuh uji manusia terserah Allah. Dan kita nggak bisa memandang buruk orang yang diuji dengan keburukan atau memandang baik orang yang diuji dengan kebaikan. Ini orang baik, Ustaz. Kenapa? Anak-anaknya berhasil dididik, Ustaz. Nah ini nggak baik, Ustaz. Kenapa? Anak-anaknya gagal dididik. Salah begitu bahasanya. Kalau bicara anak baik, anak nggak baik, orang hebat yang namanya Adam dan Nuh. Ini nabi pertama, rasul pertama. Kurang hebat apa Adam sama Nuh, betul? Cuma kehebatan Adam ini nggak bisa meredam Habil dan si Qabil bunuh-bunuhan. Apa kita bilang Adam kurang baik? Kalau Adam memang kurang baik, Masya Allah. 900 tahun Nuh mendakwakan anaknya si Kan'an. Kurang pintar apa dia? Rasul pertama, Allah nggak main-main milih Nuh ini. Anak yang nggak terdakwahi. Emang Adam sama Nuh kurang cakep, kurang cakep dari mana teh? Korban komik nabi-nabi ini kalau begini. Ya. Seakan-akan nabi ini punya kekurangan, Masya Allah. Dia manusia punya kekurangan. Coba kan Allah maksum, kan Allah muliakan. Yang perlu dipahami, anak mereka itu ujian buat mereka. Sehingga berubah tidak Adam, berubah tidak Nuh dengan ujian anak. Itu yang mesti dipahami. Karena anak ujian. Gagalnya Nuh mendidik istrinya, gagalnya Ayub mendidik istrinya, gagalnya Lut mendidik istrinya. Apakah dia suami yang buruk? Lah. Ini ujian. Ini ujian. Lihat, gagalnya Nabi Muhammad SAW mendakwakan pamannya Abu Talib. Orang yang diringankan satu-satunya oleh Allah dosa di nerakanya, Abu Talib. Apa? Ya ini diberikan sendal dari bara neraka yang dipakai mendidik kepalanya, itu paling ringan itu. Ya, karena seumur hidup membela Muhammad. Cuma dia nggak bisa mendatangkan hidayah sampai turun ayat khusus buat beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Kenapa? Karena ujian dan dia nggak bersuuzon sama Allah. Padahal kalau dia mau berdoa mustajab bisa saja. Cuma hidup ini kan bukan cuma dengan doa, ada usaha dan sisanya masya
Allah. Makanya saya sering bilang, kita di antara kedua pemahaman ini, Qadariyah dan Jahmiyah ini, ya, antum jangan menganggap bahwa kita mengatakan ya manusia sih takdir dia yang ciptakan atau mungkin pasrah tanpa kemampuan. Tidak. Di antara keduanya, lihat usaha Nabi Muhammad mendakwahkan pamannya, tapi tanpa menganggap bahwa dirinya mendatangkan hidayah. Hidayah urusan Allah. Dan satu bukti, Jawami'ul Kalim, mukjizat beliau yang menyampaikan kata pendek dengan syarat makna itu enggak bisa menggetarkan hati pamannya. Sampai dia meminta sama Allah, ya Allah, kalau seandainya Abu Jahal, Walid bin Mughirah tidak bisa mengesakanmu, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesakanmu. Maka lahirlah anak Abu Jahal, Mughirah bin Abi Jahal. Lahirlah Khalid bin Walid, betul? Tidak ada lelah dalam berdoa, lelah. Terus berusaha. Jangan merasa Allah ini enggak mengijabah, karena Allah sudah janji, kata apa? Ud'uni astajib lakum. Udah minta aja kan ku jawab, entah jawab langsung entah yang akan datang. Minta aja Rabbi habli minas solihin, walaupun anakmu tidak soleh, mungkin cucumu, mungkin cicitmu. Ya, jangan ada kata lelah, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Nah, diabadikan di surat Al-Fajr ayat 15-16. Karakter manusia itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Itu karakter orang tuh. Jadi dia menganggap baik buruk dirinya menurut pendapat dia. Kata Allah, manusia itu begitu tuh. Kalau diberikan kenikmatan dia berkata Rabbi akraman. Allah mencintai dia, memuliakan dia kalau lagi enak. Tapi kalau merasakan kesulitan, doa tak diijabah, keinginan tak dituruti, dia berkata Rabbi ahanan. Allah enggak suka sama saya. Dia menganggap Allah baik buruk menurut pendapatnya. Masya Allah. Sering ibu-ibu mengeluh, sering bapak-bapak mengeluh, enggak boleh ketemu Ustaz, mau curhat Ustaz. Iya, silakan Bu, Pak. Ya Allah Ustaz, saya ini diuji dalam rumah tangga, punya pasangan Ustaz selama 20 tahun Ustaz. Ya Allah Ustaz, kenapa Bu? Dia betul-betul bikin pegel saya Ustaz. Selama 20 tahun saya istighfar Ustaz. Oh, Masya Allah. Kata si Ustaz, bagus Bu. Loh kok bagus Ustaz? Ya jarang-jarang 20 tahun istighfar, Masya Allah. Ya saya nggak kuat Ustaz. Kuat, Ibu kuat insya Allah. 20 tahun ibu ngadepin yang begini istighfar, ibu kuat. Enggak kuat Ustaz, kuat Bu. Ustaz enggak tahu sih rasanya, alhamdulillah saya bilang gitu. Udah kuat insya Allah. Udah ya Allah Ustaz, enggak kuat Ustaz. Aku enggak kuat Ustaz. Aduh, Masya Allah. Insya Allah ibu kuat. Enggak Ustaz, ibu gemuk saya bilang, ibu kuat saya bilang gitu. Oh kalau gemuk ini enggak melambangkan kekuatan Ustaz. Emang kalau pegel ngemil kata dia bilang. Alhamdulillah Bu, Allah kasih ibu ujian yang berat, ibu istighfar, bagus. Karena banyak orang yang nggak kuat jadi berbuat mungkar, ibu tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kisah nyata itu ada orang yang sudah saya nasihatin sudah bertahan lah. Insya Allah yang terbaik, dia sholat, dia juga ibadah, dia nggak berbuat syirik. Mungkin dia nggak baik dalam kata-kata dan tingkah laku sama kamu, sabarin. Enggak ada Ustaz, enggak tahu gimana dia berpisah. Sekian tahun sudah ketemu lagi, Ustaz. Ingat gak sama saya Ustaz? Ya Allah, saya bilang lupa siapa ya. Cerita aja lah, saya bilang saya paling gak suka ingat-ingat muka orang, saya bilang. Itu Ustaz yang dulu punya masa. Oh ya saya ingat. Oke. Gimana akhirnya? Wis aku tak cerai Ustaz. Cerai aku Ustaz. Oh Masya Allah. Terus akhirnya gimana? Oh sekarang aku sudah nikah lagi Ustaz. Oh Masya Allah. Oh yang ini sih Ustaz. Aku tidak pernah lagi istighfar Tat. Oh malah. Waduh, saya bilang Nabi saja 100 kali, 70 100 kali istighfar, itu tidak pernah istighfar lagi. Sudah tidak benar ini semua. Itu tuh orang suka begitu Pak. Jadi dia lupa ujian ini kan kita nggak bisa memilih. Andai aku bisa memilih, aku akan pilih ujian-ujian yang menurutku ringan. Cuma Allah tidak akan pernah, iya kan? Karena itu masih hanya Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena memang Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba deh.
Kalau kamu nggak diuji, kamu tuh nggak terang keberadaan kamu untuknya. Orang tua diuji tentang anak. Kalau anak belum ngegoda, belum bikin pegel mata sama hati, doa kita tuh nggak sembari nangis. Anak masih lucu-lucunya, nggak ada masalah, menyenangkan hati, qurrata ayun. Doa kita buat dia, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, sambil mesem doa kita, Rabbi habli minas salihin. Mulai gedean dikit nih anak, mulai balik, mulai suaranya pecah, kumis mulai numbuh, dipanggil nggak nengok, ngeliatin handphone aja. Temennya manggil lari, langsung orang tua manggil nggak nengok, pegel namanya anak status. Baru mulai kelihatan khusyuk dalam doa. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Minas salihin ya Allah. Aduh, minas salihin. Agak khusyuk ya. Emang begitu. Allah uji orang untuk mendatangkan kehusyuan, maka dikatakan antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dengan ujian kamu jadi khusyuk mengingat Allah. Iya. Ibu pegel sama bapak, bapak lebih pegel sama ibu, Bu. Ya. Ini main pegel-pegelan. Dua-duanya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa sebelum terjadi ujian di antara kalian, enggak terlalu berbobot. Tajwidnya juga kurang rapi, betul. Mulai ibu pegel sama bapak, bapak lebih pegel sama ibu. Itu doa menjadi apa? Kadang-kadang menjadi tulisan DP-nya WhatsApp gitu loh. Yang tadinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, sekarang pakai Rabbana hablana min azwajina ya Allah. Ada emot nangis lagi. Ini orang pegel nih teman. Ya, lihat cara Allah mendatangkan kehusyuan. Makanya kita suruh sadar ini ujian. Ya, ujian itu seperti badai yang pasti berlalu. Karena nggak mungkin musim itu sepanjang masa. Musim itu ada perguliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perputaran. Ya nggak mungkin lah musim mangga terus rambutan, kesal, betul. Ya nggak mungkin rambutan terus, pasti ada musim nangka, durian dan lainnya. Ada masanya. Dan ketika datang musim itu nggak bisa dipaksa. Saya lagi pengen makan rambutan, mangga mau nunggu, entar dulu nggak bisa. Pasti datang gitu mangga. Sudah, kita yang mesti paham karena semua nikmat yang Allah turunkan. Makanya beragam doa yang kita panjatkan. Pentingnya kita kenal Allah supaya tahu ujian itu mendatangkan kebaikan. Ya, makanya kata Rasul apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum atau manusia dicintai sama Allah, ibtalahum, Allah uji. Dengan ujian akan kelihatan mana manusia yang baik, mana yang buruk. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Al-Ankabut ayat 3 itu. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Jangan berubah fungsi. Ya, tetaplah jadi rembulan walaupun tertutup mendung. Tetaplah jadi mentari walaupun tergeser oleh malam. Tetaplah jadi mutiara walaupun berlumpur. Mutiara tidak berubah. Ya. Ini kita jadi bangsa yang diuji, betul? Tetap jadi bangsa yang Allah turunkan rahmat berbentuk kemerdekaan. Fitnah politik seperti apapun, udah nggak ada masalah. Tetap jadi bangsa yang kompak, yang ramah, yang santun, jangan berpecah belah. Kita negeri yang pernah merasakan up and down kok ya. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Belanda kabur, datang Jepang. 3 tahun setengah, serasa 3 abad setengah gitu. Datang lagi agresi Belanda, 1, 2, nikah, PKI, pemberontakan dia, orde lama, orde baru, reformasi, repot nasi, semuanya, Masya Allah. Sampai sekarang ini kita negeri yang up and down. Tapi nggak usah takut, tetap jadi mutiara. Jangan berubah. Jangan mudah terfitnah, karena negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Penyebab rahmat jangan dihilangkan.
Ya, makanya orang Islamnya harus greget sedikit. Jangan suka maksa Allah untuk paham. Tadi saya sampaikan di Surabaya, kita ini kan minta tolong sama Allah bukan sama manusia. Kalau Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Masalah kita di perekonomian, pengen selesai masalah utang piutang, tolong jangan ngajak perang Allah. Ini pengen selesai ujian, selesai utang piutang, malah pakai cara riba. Ya perang lawan Allah. Pengen punya anak yang hebat, baik, berdoa tiap malam nangis, tapi di kantongnya ATM konvensional. Gimana coba? Ngelobi Allah pengen sorga, ngantongin riba. Mungkin tidak? Ya nggak mungkin. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Ini komplek Puri Indah, berani nggak mulai besok Senin itu ambil semua bank di konvensional, ganti ke syariah? Harus berani, karena masa kita singkat sekali. Kebayang nggak mayit meninggal masih megang riba? Apa panjang urusan nanti? Panjang urusannya. Gimana negeri ini mau mulia kalau kita masih nggak berani meninggalkan maksiat? Ya, akhirnya berat dalam hidup. Ujian datang tumpang tindih, padahal Allah berikan yang terbaik dalam ujian. Karena Allah yang mengatakan, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah uji orang sebelum mereka, lihat. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ujian akan mempertontonkan siapa yang jujur dalam iman kepada Allah, siapa yang tidak jujur dalam imannya. Supaya makin terang nih. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia harus paham bahwa Allah ini Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Supaya semakin terang tujuan hidup kita ini, kita mesti sadar bahwa Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Ingat surat Al-Isra ayat 30 ketika Allah berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi ibadi khabiran basira. Ya, Allah yang firmankan ayat ini, Allah mengatakan, Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu yabsutur rizqa liman yasha, melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah memberikan kemampuan kepada seseorang. Innahu kana bi ibadi khabiran basira, karena sesungguhnya Allah ini Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Jadi jangan dianggap Allah enggak melihat. Kita harus yakin bahwa Allah Maha tahu. Jangankan kita yang punya gerakan cepat dan punya kesempurnaan dalam penciptaan, ahsanut taqwim, makhluk yang enggak sesempurna kita saja Allah bisa jamin rezekinya. Lihatlah ikan dalam lautan. Lihatlah semut dalam lubang. Lihatlah bagaimana Allah mempertontonkan burung terbang di atas permukaan laut. Allah perintahkan ikan semua terbang di atas laut. Burung pun bisa mematuk ikan tersebut. Lihat. Siapa yang nyuruh kalau bukan Allah? Lihat. Siapa yang bisa menduga kalau seandainya angin yang berhembus ini membuat getar dalam ranting pohon mangga hingga jatuh buahnya, hingga dimakan oleh banyak makhluknya. Lihat cara Allah. Allah jamin semua. Kitanya yang tidak sadar bahwa Allah tahu itu. Baca ayat bahwa kulla yaumin huwa fi sya'n. Tahu, bahkan Dia mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia tahu nikmat Allah mana yang mesti saya dustakan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menerima doa manusia. Bahkan kita katakan dalam ayat favorit yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kita jarang kupas kenapa dikatakan Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwallahu wahid. Kita enggak pernah tahu kenapa mesti ahad. Ya karena memang harus ahad, bukan wahid. Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi, ketika beliau ditanya oleh salah seorang ustadz di tahun 2006, ya 2016 ketika 2006 betul ya, di majelis beliau itu, saya duduk di majelisnya. Itu ditanya, Assalamualaikum Syekh, limadza yuqalu qul huwallahu ahad wa laysa qul huwallahu wahid? Beliau mengatakan, akhi fillah, la syai'un ba'dal ahad, walakin ba'dal wahid isnin, dan seterusnya.
Ai makna qul huwallahu ahad liwahidallah. Beliau berikan dalil dari Ibnu Qayyim yang mengatakan faliwahidin kun wahidan. Perintah untuk mengesahkan Allah baru meminta. Ini kita tidak minta rutin mengesahkan, tidak. Ayatnya qul huwallahu ahad baru Allahu samad. Ayatnya itu perintah. Esahkan Allah baru minta. Ini kita mendua hati dengan Allah, kita minta. Ini yang terjadi. Makanya berkait Al-Fajr tadi ayat 15-16, kita yang menganggap diterima dan tidak oleh Allah, padahal belum tentu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, itu kan masyiahnya Allah. Allah sortir manusia. Kita cuma menganggap Allah menerima atau tidak menurut kita. Sehingga sifat kita mengatakan kalau nikmat ini nikmat dari Allah, kalau buruk Allah marah. Belum tentu. Belum tentu. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan asijnu ahabbu ilayya kok. Penjara yang orang takut buatku nikmat, kata Nabi Yusuf. Masya Allah. Ya. Kita disuruh paham ini. Allah itu maha tahu, Allah maha melihat. Enggak ada yang enggak mungkin buat Allah. Semuanya mungkin. Ya, semuanya mungkin. Dalam riwayat hadis dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, hadis dari Abu Nuaim, ya, ketika dijelaskan bahwa Rasul pernah mengatakan, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafara wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa al faqr walau agnaituhu lakafara. Masya Allah, betul ya. Ya, karena banyak, ini hadis dhaif, cuma dihasankan karena banyak penguatnya ya, tentang masalah persepsi miskin dan kaya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari juga pernah ada riwayat tentang masalah ini. Dikatakan inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bil ghina. Bahwa sesungguhnya di antara hambaku ini keimanan barulah menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan kepada dia. Jadi ada orang yang baik imannya kalau kaya. Oh, dia kalau lagi kaya, borosnya orang, semua orang ngerasain rezekinya. Tapi kalau lagi susah, Masya Allah, orang ditagi diungkit semua. Supplier. Orang-orang yang suka numpang hidup dari barang orang ini, ya, bahaya sekali ini, Masya Allah. Nabi mengatakan, inna min ibadi man la yaslu imanuhu illa bil ghina. Ada dari hamba-hambaku, ya, yang diskusi, ada dari hamba-hambaku yang memang imannya bagus ketika dia diuji dengan kaya. Walau afqartuhu lakafara. Karena kalau diberikan fakir, kufur dia. Kalau diberikan kafir, dia kufur. Wa inna min ibadi man la yaslu imanuhu illa al-faqr. Begitu pula sebaliknya, di antara hambaku ini keimanannya baru baik jika Allah berikan kemiskinan kepada dia. Walau agnaituhu lakafara. Kalau Allah kasih kaya, dia lupa diri. Mendingan dia waktu lagi miskin, temannya marbot, betul ya. Masjid mana yang dia nggak datengin waktu zaman susah begini, istighfarnya beda, astagfirullah, tapi Masya Allah, beda bobotnya gitu loh, nggak remeng. Tapi kalau sudah kaya, Masya Allah, ya, zaman susah, itu Quran sampai lecek dibuka mulut tiap hari dibaca. Udah sukses, udah kaya, lupa naruh tuh Quran di mana tuh. Ada yang begitu, ada. Makanya ada masyiahnya Allah. Kita nggak bisa ngukur orang dari itu, tidak bisa. Tidak bisa kita ukurnya orang baik nggak, menurut kita nggak. Baik tidaknya seseorang itu setelah dia diuji. Ya, saya suka bilang apa kemarin sama Ustadz Abdul Twaisika, saya katakan sama beliau, begini Ustadz, permasalahannya orang tuh kalau diamsalkan sesuatu, tiga hal karakter manusia itu. Yang pertama, manusia yang dianggap seperti sayur mayur. Tahu sayur mayur? Kita kalau ke Tawangmangu itu ngelihat sayur mayur yang dijual dari wortel, strawberry, tomat. Segernya Masya Allah, betul? Ya, kolnya itu. Tadi kemarin saya lewat sono tuh, Masya Allah. Indah. Kalau di Bogor kami di puncak kayak begitu, Masya Allah. Itu nggak tahu air siapa yang ngeluarin dari gunung itu. Di atas keluar air, kan lama-lama ke langit, bukan Allah, tentu Allah yang menurunkannya, nikmat sekali itu. Sayur mayur.
Kelihatannya seger dipandang mata, semua orang suka. Tapi kalau pengen lihat kekuatan sayur mayur, suruh godok pakai air panas deh. Hitungan menit layu. Ada orang yang kayak begitu. Semangat dadakan. Baru kena ujian langsung layu. Ada karakter orang seperti telur. Yang gampang pecah. Rentan sekali telur ini. Tapi kalau digodok seperti sayur yang digodok, telur yang gampang pecah jadi kencang seperti batu. Ada yang begitu. Kelihatannya dia rapuh, tapi godokan membuat dia keras, lihat. Ada juga yang seperti bubuk kopi. Ketika digodok dia mewarnai. Ya, ulama sering bilang jadilah seperti kopi yang digodok mewarnai. Itu Islam. Agama yang liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama yang mewarnai bukan diwarnai. Islam ini agama yang mewarnai bukan diwarnai. Nah, muslimnya juga sama. Muslimnya juga sama. Orang Islam ini diuji, tapi mewarnai bukan diwarnai, bukan jadi sekuler gitu loh. Bukan jadi Syiah, bukan jadi Sufi, bukan jadi orang-orang radikal, bukan. Tetap Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasul 14 abad yang lalu, yang Allah rekomendasi, inna dina indallahil Islam, tanpa embel-embel. Iya, betul, saya bangsa Indonesia, lahir di negeri yang ada organisasi besar namanya Nahdlatul Ulama. Lahir di negeri yang ada organisasi besar yang namanya Muhammadiyah. Lahir di negeri yang ada organisasi besar namanya Persis dan lain sebagainya. Tapi saya nggak akan pernah mengorganisasikan Islam, karena Islam bukan itu. Rekomendasi Quran, inna dina indallahil Islam. Bicara Anda mau berorganisasi urusan Anda, tapi jangan organisasikan Islam. Ini Nahdlatul Ulama hebat untuk Indonesia, mengusir Belanda kok. Salut dengan Haddatu Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga Allah muliakan beliau. Lapangkan kuburnya, dihapuskan sekian dosanya, diterima di surga insyaallah. Salut sama beliau. Melahirkan Kiai Haji Nur Ali, jenderal Islam yang mengusir Belanda dari Kerawang, Bekasi. Salut dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salut, semoga Allah muliakan beliau di lubang kuburnya, dihapuskan dosa-dosanya, dijamin surga oleh Allah insyaallah. Melahirkan jenderal dari Rembang, Sudirman, itu penghafal Quran, Masya Allah. Salut sama mereka, salut. Hasan dengan Persisnya, salut. Tapi itu kan di Indonesia. Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam. Nggak perlu dikup supaya kita paham bahwa kemudian seperti itu. Iya. Jadi kita nggak memaksa orang untuk paham Islam menurut kita. Islam yang dibawa Rasul, yang 14 abad yang lalu agama, sampai Dajjal turun juga agama. Jangan dirubah, jangan direvisi, jangan. Manusia mulia dengan Quran. Tolong nih mulut-mulut politikus, mulut-mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang radikal sekuler, mengatakan kalau sesungguhnya dia tidak setuju kalau ada mahasiswa hafal Quran diberikan beasiswa. Masya Allah. Justru orang yang bisa hafal Quran mulia. Kenapa Quran mesti dihafal? Karena memang nabinya buta huruf, butuh penghafalan bukan penulisan. Ini orang bahaya sekali mulutnya. Di Indonesia bebas orang ngomong apa aja ini. Ya, sehingga orang Islam dibikin pelangak pelongo, dibikin bingung. Ya, ajakan maksiat pakai baliho, ajakan dosa pakai videotron, riba, rokok, lihat. Ajakan kemuliaan tidak akan pernah berani pakai baliho, coba. Mana ada pengajian pakai baliho, pakai videotron. Saksikanlah kajian di Puri Indah, di Masjid Al Muhajirin. Tuh. Ya, kalau kejadian begitu salut. Ya. Ajakan pengajian kalah sama gedenya iklan rokok, betul? Riba, KPR, BTN sepanjang jalan, yang dosanya lebih dari zina sama orang tua, pakai iklan. Makanya bangsa ini susah bener, lawang dosa diiklanin, maksiat diiklanin, betul? Pakai huruf timbul lagi. Nggak bisa, mau sampai kapan kita malu sama Bung Tomo loh. Ya, keluar takbirnya itu menggetarkan hati Belanda itu. Mana Bung Tomo milenial ini? Nggak ada. Kita seperti domba yang digiring, kata Rasulullah. Ada masa di mana masyarakat seperti domba yang digiring. Ketika pemimpinnya seperti singa, khodinya seperti serigala, dan surtiahnya seperti anjing-anjing kilap. Kejadian.
Saat itu masyarakat seperti agenam, seperti kambing yang digiring. Kelihatannya banyak tapi nggak menggonggong, mengembek. Ada yang dipotong Idul Adha, ada yang dibikin sate balibul, batibul, betul. Nggak punya kekuatan, wa yadubillah wa na'udzubillah. Yang ketiga, supaya semakin terang, kita harus sadar bahwa yang kita rasa ini adalah teguran. Teguran atas dosa yang kita lakukan. Surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibah, ini bahasa Allah, ini bahasa langit ini. Wa ma asabakum min musibah, musibahnya enggak pakai alif lam umum. Apapun yang namanya musibah yang kamu rasa, enggak terikat dengan satu jenis musibah. Fabima kasabat aidikum, karena memang ulah tanganmu sendiri. Jadi bukan Allah terinspirasi untuk menurunkan musibah karena ulah tanganmu, bukan. Ada hukum sebab akibat. Anda kesulitan merasakan kenikmatan di negeri yang subur gemah ropah lojinawi, karena Anda yang nggak sadar. Kalau saya masuk Puri Indah, saya salut sini. Semoga Allah jaga komplek ini ya dengan masyarakat, insya Allah. Masih banyak pohon-pohon buah. Ini nikmati ini 10-20 tahun ke depan. Pohon buah ini akan menjaga getaran pada bumi Puri Indah kalau terjadi gempa. Saya sama teman-teman riding sampai ke Palu kemarin untuk melihat langsung terjadinya likuifaksi yang ada di sana itu. Ya buat saya yang memang petani dan hobi bercocok tanam, melihat hal itu wajar sekali terjadi pergeseran lempeng bumi. Kenapa? Karena di Palu itu banyak kezoliman masalah lahan, larangan lahan untuk dibangun. Perumnas itu ya. Itu rentan longsor. Di sana itu nyaris pohonan itu semua akar serabut. Palem, kelapa, bambu. Ya, sehingga ketika terjadi gempa ada yang tetap biasa, ada yang hancur. Orang bilang katanya gempa pilih-pilih katanya. Enggak, itu ilmiahnya tempat yang tidak terjadi gempa tersebut karena banyak pohon yang mencengkeram bumi. Banyak pohon yang mencengkeram bumi. Lihat, tapi tempat-tempat yang enggak dicengkeram oleh akar-akar pohon ini bergeser lempeng tanahnya. Ya terjadi, itu terjadi. Nah di kita banyak perumahan-perumahan sekarang ini enggak memperhatikan ekosistem ke depan. Yang ditanam pohon kemboja, yang ditanam pohon angsana, lihat. Pohon palem jenis apa? Kalau seandainya pohon apa kurma yang memang ditanam dari biji enggak apa-apa. Tapi kalau bongkaran, ini kan akar serabut tetap enggak megang bumi. Di sini pohon-pohon mangga, pohon-pohon yang masya Allah semua. Semoga Allah jaga. Itu bagus. Nah banyak masyarakat yang lupa sepanjang jalan yang ditanam pohon enggak ada manfaat. Makanya saya kalau riding ke Jawa paling senang. Kiri kanan tuh pohon mangga, pohon buah, lihat. Ada beberapa tempat tidak seperti itu. Padahal kalau pohon buah paling enggak setahun sekali itu berbuah, panen buat masyarakat yang ada pohon buahnya kan. Nah kemarinnya ini Pemda menanam pohon yang enggak ada manfaat. Buahnya enggak keambil, batangnya enggak keambil. Mubazir. Alam ini subur, Indonesia ini alam paling subur. Saking suburnya nanam singkong kebalik numbu daun, betul. Ini negeri masya Allah. Antum gak usah pinter nanam singkong kebalik numbu, cuma pahit ya daunnya. Tanya sama orang PU itu, ada pohon kapuk mengganggu jalan, ditebang itu pohon kapuk, dipotong-potong batangnya, ditaruh di atas aspal. Belum diangkat kehujanan 2 pekan keluar daun, masya Allah. Ini negeri. Saya kalau tiap bulan di Mekah, di Madinah, itu orang sono tuh buat nanam pohon gak gampang, digali batu, diisi tanah dari India, diletakkan selang di bawahnya. Itu per pohon di pinggir jalan Arab itu 30 real perawatannya. Per pohon, tak berapa juta pohon itu. Satu pohon 30 real perawatannya. 30 dikali 4.000, 120.000 per hari satu pohon itu. Kita nggak perlu asal mau nanam kebalik keluar daun. Lihat. Cuma sekarang banyak anak-anak sekarang akhirnya terjebak dalam kufur nikmat. Kelihatannya mangga banyak, tetap 3 kilo 25.000, betul. Air begitu, air begitu. Negeri kita ini ditancap pipa dimanapun keluar air, betul. Tetap aja sebotol 3.000, betul. Kita sekarang di hotel dikasih jatah 2 botol sekamar.
Kalau habis telepon minta air 14.000. Coba antum ke Arab sana. Di rumah mana yang ditancap pipa keluar air? Tapi kalau antum di hotel-hotel Arab kehabisan air minta sama OB, seperti antum dikasih. Asal gampang untuk memberikan tips sama dia. Negeri yang susah air gampang. Kita tidak. Negeri yang banyak air susah. Loh kok bisa begitu Ustaz? Itu yang dimaksud panjang bahasan tentang keburukan. Karena ternyata Allah murka. Kita orang yang kufur nikmat. Seperti ayam yang mati di lumbung. Maka dikatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah akan ampunkan, siapkan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, betul. Kita yang harus mengkritisi diri kita, ini ada yang salah. Makanya banyak sekali ujian dikasih sakit kita sama Allah padahal kita ini sehat. Tetap kalau orang sakit ditemuin, ditengokin itu doanya apa? La ba'sa tahur, insyaallah. Udah sakit ini bisa menghilangkan dosa. Kalau kamu ndak sakit, dokter dari mana gajinya? Betul lah. Udahlah. Saya sakit hari ini saat ya ada doa Anda nggak secepat doa para dokter gitu ya. Mungkin dokter pagi berdoa minta rezeki, Anda baru minta sehat duluan dia, betul ya? Jadi dokter susah loh Pak. Ya, tanya Pak dokter tuh. Doa minta rezekinya harus transparan atau nggak transparan, agak bingung juga. Ya Allah, hamba minta rezeki, kau pahamlah yang ku mau ya Allah. Karena mau kau minta orang sakit dong ya. Rezeki dari orang sakit kan. Dan nggak ada masalah buat orang yang sakit. Karena sakit nikmat buat orang yang sakit dan orang yang menyembuhkan orang sakit. Tidak ada kezaliman dalam takdir. Yang lainnya yakni harusnya semakin terang kalau kita merasakan sulit dalam kehidupan bahwa Allah menginginkan rezeki dari tempat yang lain. Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Ya. Allah pengen kamu hijrah untuk membuat sebuah kegiatan yang lain dalam rangka mengajak banyak orang untuk ikut nimbrung dalam usaha antum. Ya, usaha ini gagal, usaha itu gagal, terus berusaha, jangan khawatir. Karena ternyata Allah pengen kamu ini melakukan satu hal yang membawa banyak keuntungan buat banyak orang. Ya. Ternyata sampai ketemu bahwa Allah ciptakan manusia itu potongan rantai kehidupan orang lain. Ya, potongan rantai kehidupan orang lain. Sehingga ada ekosistem dalam kehidupan. Lihatlah. Sampai tikus yang makan padi pun itu bukan bentuk kejahatan yang Allah ciptakan. Karena kalau tikus tidak ada, padi tidak ada yang makan, nggak ada yang berdoa malam karena menangis padinya dimakan tikus. Dengan begitu Allah ciptakan ular makan tikus. Terjadilah perputaran dalam kehidupan. Ini yang Allah mau. Sehingga hidupmu bukan masalah gagal atau sukses, kaya atau miskin, bukan. Sabar atau syukur. Hidup ini cuma permainan, la'bun walahwun, betul. Mata'ul gurur. Hidup ini cuma ngantri mati. Mata'ul gurur, manusia lupa diri. Mau kaya mau miskin yang pasti mati kan? Makanya perintah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rob yang menciptakan kamu sampai datang kematian. Hei orang kaya sholat, hei orang miskin sholat. Orang kaya mati, orang miskin mati tetap. Jangan kamu beranggapan ya Allah, aku harus kaya ya Allah, karena temanku miskin pada mati. Lah terus orang kaya nggak mati? Ya mati juga. Ya orang suka salah paham. Orang suka paksa Allah untuk paham dia, enggak dia paksa dirinya untuk paham Allah. Ini enggak terang hidupnya. Dia mau kaya mau miskin tetap kain kafannya sama. Oh enggak Ustaz, dia orang kaya Dad. Kalau kain kafannya pakai kartun Korea Dad. Waduh. Agak lemesan dikit. Enggak ngaruh, azabnya mirip, betul. Atau pilih tempat kuburan-kuburan mahal. Banyak sekarang kuburan-kuburan diciptakan yang mahal-mahal ya buat orang kaya. Apa malaikatnya beda pakai dasi kupu-kupu? Enggak. Hati-hati, nggak ngaruh sama sekali, nggak ngaruh ya. Jangan terkecoh. Dunia ini mata'ul gurur.
Dunia ini cuma numpang lewat kenikmatan. Kita cuma dikasih mainan, mainan rumah, mobil, motor, istri, suami, itu cuma mainan yang sifatnya titipan. Lagi punya mainan, senang-senang nungguin mati bahagia sambil main, betul? Nanti ada saatnya mainan diambil, jangan kesel. Kenapa? Karena akan ditinggalkan. Semuanya cuma pinjaman dari Allah. Nah, yang bahaya ini kan dipinjemin merasa munyain, ini yang paling bahaya. Dipinjemin merasa munyain. Lah kalau logikanya, ana titip motor sama temen, ya sepekan 2 pekan ana balik, ana lihat nih stangnya bengkok, ini spakbornya rusak, ana ngomel dong. Kalau nggak bisa bilang dari pertama, saya nggak titipin kamu gitu loh. Kita dititipin sama Allah juga, sama Allah bakal tanya semua dari raga kita, indera kita, apa yang kita punya semua titipan. Summa la tus'aluna yawma idzin Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Allah akan tanya tentang sebuah nikmat yang Allah berikan. Udah dibilang wa bi ni'mati rabbika fahaddits, sejak awal nikmat yang kau rasa kau sebut. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah sebut supaya kamu ada ihtiram sama Tuhan yang menciptakan kamu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, makin kau hitung nikmat Allah makin enggak terhitung, makin kau kerdil di hadapan Allah, sehingga takbir yang kau lantunkan Allahu Akbar, kau merasa Allah Akbar, kamu shaghir. Dihantam dengan ayat pujian yang dikedepankan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dikedepankan, belum tahu kenapa dipuji Allah. Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam. Kita cuma bagian dari alam. Coba muhasabah, kenapa mesti memuji Allah? Karena banyak yang kita tidak minta Allah kasih. Coba sih dihisap, dinikmati ini. Jangan sampai kita nggak tahu. Hidup ini komplain aja sama Allah. Ada yang begini, berkeluh kesah saja. Dikasih siang ngeluh. Ya Allah, panasnya Mas Surabaya, ya Allah. Sorean dikit, adem sih cuma macet. Nggak lama malam sepi, orang pada tidur, namanya daerah ya. Sepi ya, ya Allah. Bangun pagi, aduh panas lagi. Ini orang kapan syukurnya? Kapan syukurnya? Dia nggak paham. Allah kasih yang terbaik, akhirnya dia bersuuzon sama Allah. Nah, prasangka buruk itulah yang mendatangkan keburukan. Tadi ayat disampaikan, wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Lihat, prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah itu yang mendatangkan keburukan. Kenapa sih kamu nggak bertawakal sama Allah? Kamu kurang tawakal sama Allah. Padahal Allah kasih rumus yang paling gampang dan kamu banyak yang hafal ayat ini. At-Talaq ayat 2 hingga 3 ketika Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini ayat banyak orang hafal. Wa may yattaqillah, barang siapa yattaqillah, selalu dan sedang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah enggak bohong, selalu dan sedang Allah berikan solusi. Justru suruh gampang ibadah, jangan susah ibadah. Perusahaan lagi kolab, ya direkturnya harusnya kumpul briefing jamaahnya, dikumpulkan apa? Anggotanya. Tekankan kepada anggotanya, tolong tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Perusahaan kita sedang goyang ini. Ya, kita butuh solusi. Jarang bos yang begini. Marah mengurangi jumlah orang, akhirnya orang kecewa dan lainnya. Ngimpor barang dari luar sementara kita banyak, orang kecewa semua kan? Bukan dikumpulkan masyarakat, suruh tingkatkan takwa kepada Allah. Kenapa bos kok mesti meningkatkan? Allah yang mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Mungkin di antara kita banyak yang zalim. Akadnya masuk jam 8 pulang jam 4, prakteknya masuk jam 10 pulang jam 2. Banyak kezaliman. Ya, saya sebagai pimpinan meminta kepada jamaah sekalian, tingkatkan takutlah kepada Allah. Karena keburukan yang kita rasa karena ulah tangan kita sendiri. Masya Allah. Pengen ada solusi, tingkatkan takwa. Ya ja'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan datang rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Tingkatkan. Oleh karena itu saya akan terapkan mulai sekarang di perusahaan ini ada pengajian setiap jam makan siang.
Sebulan sekali kita akan ada kajian tablik akbar di perusahaan kita ini supaya meningkatkan takwa di antara kita. Lihat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah yang bilang banyak ayat-ayat mulia ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan berkah di langit dan bumi. Allah yang ngomong, wala yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Cuma kitanya yang nggak paham. Kitanya yang nggak mengerti ada hukum sebab akibat. Untuk mendapatkan akibat bukan sebab. Sebab yang baik mendatangkan yang baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Buat yang baik untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Jangan pengen gak punya utang dengan cara ngutang riba. Minta tolong sama yang mampu, namanya tawasul. Minta tolong sama mayit. Apa kata Khalid bin Walid? Jangan bergelantungan dengan mayit. Ini orang kafir mayit. Kenapa? Karena gak ingat Allah. Orang Islam itu orang yang hidup karena ingat Allah. Jangan minta tolong sama mayit. Khalid selalu mengatakan begitu sama pasukannya. Jumlah kita sedikit tapi kita hidup. Musuh kita banyak, cuma dia mayit. Kenapa? Kita ingat Allah, dia itu ingat Allah. Hancurkan mayit tersebut, menang. Kita bergelantungan di pundak-pundak mayit. Bahkan Pak Kiainya gandeng mayit. Betul. Gimana caranya supaya jadi mayit bangsa ini? La haula wala quwata illa billah. Bangsa Indonesia bangkit. Jaga negeri kita dengan syariat. Untuk merubah Indonesia jadi baik, mungkin kita nggak mampu. Paling nggak ada usaha untuk itu. Sehingga dunia akan berkata, pernah ada kita di Indonesia itu lebih baik. Harus bangun kita bangkit. Bangsa ini butuh, negeri ini butuh bangsa yang betul-betul paham. Yang berpikir memberi bukan mengambil. Takutlah kepada Allah. Allah muliakan kita insya Allah. Masya Allah. Jangan sampai kurang takwa kita kepada Allah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang terakhir, supaya lebih terang mau kemana hidup kita ini, dalam Islam ini disyariatkan kita ini jangan sampai kurang tawakal. Kurang tawakal. Karena yang namanya tawakal ini, kalau landasannya ilmu, jangankan manusia, burung saja burung. Kata Rasul dalam sebuah riwayat yang dikatakan melalui Umar ibn al-Khattab, Rasul pernah bersabda dalam riwayat At-Tirmizi, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqu tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Dalam riwayat lain, "Lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr yaghdu himasan wa taruhu bitanan." Ada beberapa jalur hadis ini. Burung saja yang nggak bisa pesen ojek online, burung yang nggak bisa pakai sosial media, burung yang makannya cuma ulet sama biji-bijian, terbang dan lompat, nggak banyak kebisaan burung. Yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Terbang pagi kosong temboloknya, balik sore penuh, asal mau keluar. Kita juga sama, asal mau keluar. Fasiru fil ard. Bertebarlah di muka bumi, lihat. Wabtagu min fadlillah. Lihat keutamaan Allah, lihat. Masa enggak terinspirasi sih? Paling tidak Anda bersyukur punya negeri yang gemah ropah loh, jinawi ini loh. Negeri yang baldatun toibah cuma belum robun gofur gitu loh. Masa enggak terinspirasi? Kita reading sama teman-teman bikers ini se-Indonesia kita keliling ini, Masya Allah. Nggak perlu keluar negeri kita. Semuanya ada di negeri kita. Indahnya Lombok, Sembalun itu Masya Allah. Saya lagi salut pakai motor Jeddah Mekah Madinah tuh indah gunung-gunungnya itu ya. Sampai di sana lebih indah itu Lombok. Dinginnya beberapa negeri, di luar negeri yang dingin-dingin. Allah, kita ke Tawangmangu Masya Allah. Warna-warni itu matahari menyinari gunung itu.
sehingga membuat kita bertasbih, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Apa yang di Indonesia enggak bisa dimakan, semua yang dimakan burung kita bisa makan. Nikmat sekali ini negeri. Cuma kitanya memang kurang melihat, kurang bersyukur jadinya, kurang jadi ulil albab. Ayat itu dua, ayat tersirat, ayat tersurat. Kalau tersirat itu ya alam, tersurat ya Quran. Quran kita jarang baca, alam jarang kita lihat. Gimana mau jadi orang yang bersyukur? Sementara rumus tajrid itu kan syukur. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Kita enggak pernah bersyukur, gimana mau ditambah? Yang ada keluh kesah. Menjadi bangsa yang berpikir diberi bukan memberi. Rumus Islam, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ayo dong istiqomah. Istiqomah penting sekali, kita beriltizam, minta yang terbaik sama Allah. Harus continue. Doa saja mulihin. Doa saja mulihin. Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Allah suka sama orang-orang yang mengulang-ulang doa. Bentuk istiqomah dalam doa itu mengulang. Karena kita enggak pernah tahu besok apa yang terjadi kan. Minta, Rabbi habli minas solihin, jangan berhenti. Walaupun anak sudah soleh, terus minta. Rabbi gfirli wali walidayya, terus walaupun sudah meninggal jangan putus. Doa ya anak yang soleh yang masuk ke lubang kubur orang tuanya, betul? Lihat indahnya Islam. Makanya semakin terang ini kalau kita mau bermuhasabah diri. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan ini menginspirasi kita untuk paham bahwa ke depan lebih terang kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan sama kita. Ya, semoga manfaat, kita berdialog. Silakan yang mau ditanyakan, fadluh. Nah, biar luas bahasannya. Ya, silakan. Untuk prioritas dakwah ke persatuan umat atau dakwah tauhid? Akhi fillah, antum kalau ngomong dakwah, yang paling baik antum buka Sahih Fikih Sirah Nabawi. Ya, di mana banyak sekali hadis-hadis yang sahabat sampaikan dengan syarah asbabun nuzulnya. Contoh yang paling gampang, dalam kitab Tauhid itu ada hadis tentang Mu'az bin Jabal yang diutus untuk berdakwah ke negeri Ahlul Kitab, negeri Yaman. Ya. Jadi ini satu contoh, mungkin Indonesia bukan Yaman, cuma Indonesia kan Ahlul Kitab, ada kitab suci yang jadi rujukannya, betul? Iya. Nabi bilang sama Mu'az bin Jabal itu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab. Faliyakun awwala ma tad'uhu syahadatu alla ilaha illallah. Tolong yang pertama disampaikan itu adalah syahadat. Jadi jangan ngomong masalah isbal, jenggot, kerudung apa. Udah. Ya, ukuran tepat itu datang dengan ilmu nanti. Karena ukuran jenggot, ukuran isbal, ukuran kerudung itu udah dibukukan. Yang jadi masalah, orang itu percaya gak dengan buku panduan hidup Quran dan Sunnah. Karena kalau tidak, nanti kalau syahadatnya belum benar, kita belum paham konsekuensi Muhammad Rasulullah taat dengan perintah Nabi. Nabi mengatakan setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Didebat sama dia, yang penting gak sombong. Tuh. Maaf. Ini Nabi yang bersabda, cuma yang ngedenger tersinggung karena celananya isbal semua. Anak kan yang penting gak sombong. Yang bilang ente sombong siapa, Bray? Masya Allah. Keluar deh anak motor deh ya. Ya, hati-hati, cuma disampaikan. Antum mau nurut silakan, enggak usah ngegas, santai aja gitu. Ini yang ngomong Nabi, hei laki-laki, setiap kain di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Kalimatnya di bawah mata kaki, paling enggak semata kaki. Semata kaki atau lebih di atas mata kaki. Gara-gara segelintir orang yang kaku berdakwah punya ciri khas celananya di atas mata kaki, dia pukul rata semuanya salah. Yang betul dia. Lihat, karena syahadatnya belum betul. Sementara ketika kita mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, 4 konsekuensinya: taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan beliau, percaya dengan yang dikabarkan walaupun sifatnya gaib, dan yang keempat, tidak beribadah kecuali ada contoh Rasul. Ini kalau belum disampaikan, kita mau ngomong syariat ribut. Masya Allah. Idul Adha dijelaskan tentang bagaimana Idul Adha.
Bahkan dimakruhkan, sebagian mengharamkan adanya hewan kurban di sekitar tempat ibadah masjid. Ini kalau nggak dipahami bisa ngegas. Loh kenapa di masjid nggak boleh emang? Masjid buat sholat, bukan buat miara kambing dan sapi gitu lah. Dari mana zaman Rasul yang namanya Masjidil Haram tuh kumpul binatang buat dipotong? Dari mana? Enggak ada. Ada di tempat kurban berbeda jauh dari Masjidil Haram. Karena khawatir mengganggu orang yang di kita kayak begini jadi rame nanti urusannya. Bicara apa namanya jenis hewan kita nggak paham, Islam ajarkan banyaklah hal ini. Bagaimana menyikapi ujian, Nabi juga diuji, sahabat juga diuji. Yang kita rasa pada hari ini dulu pernah ada ujian. Makanya di Quran dibilang wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul man nusabbita bihi fu'adak. Di Quran ada cerita para nabi dan rasul, tujuan apa? Supaya kamu tenang bahwa ujian yang kau rasa pada hari ini orang dulu juga diuji, lihat solusinya. Al-muhafazatu 'ala salafis shalih wal jadidil aslah. Jadi orang yang menyimpulkan masa lalu seseorang untuk kebaikannya akan datang. Harusnya kan begitu mikirnya. Maka yang pertama suruh syahadat dulu. Jangan ngomong yang lain, satukan persepsi syahadat. Kalau mereka sudah patuh dengan syahadat, a'limhum, ajarkan ilmunya. Bi anallahu aftaradu 'alaihim khamsus salawat. Ajarkan sholat. Jangan ngomong yang lain dulu, sholat dulu. Karena sholat inilah yang bisa membuat protektor dalam dirinya. Tanha anil faksa wal munkar. Gimana caranya masyarakat sholat? Gampangkan masjid, baguskan ibadah. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah patuh tentang sholat, a'lim, berikan ilmu. Bi'anallahu aftaradu 'alaihim shadaqah. Ajarkan tentang perekonomian. Tukhadu min aghniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Ambil dari orang kaya zakat, bantu orang miskin. Ratakan perekonomian dengan sistem Islam, bukan pajak. Wa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah patuh, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kamu yang menyampaikan dakwah ini, jauhkan dirimu dari harta orang kaya. Ingat, dakwah bukan nyari uang. Ustadz bukan jual agama, ustadz harus kerja. Nabi saja ngangon kambing, sahabat saja dagang, ustadz jual agama. Siapa sih ustadz? Antum mau kasih hadiah ustadz antum Malaysia, akhi. Tapi tetap bukan kerjaan ini. Jadi enjoy, kita ngomong bebas karena nggak di bawah tekanan. Ya, tugas jamaah apa? Menjaga keikhlasan hati guru-gurunya. Jangan under press. Ini kadang-kadang kan jamaah sama ustadz, innalillah. Ustadz, datang dong. Iya, lagi di jalan. Hujan neduh, ya Allah, gimana dulu? Tat di mana tat? Udah deket bu, cuman lagi hujan. Terabas aja tat. Astagfirullah. Gimana mau berkah ilmu antum gitu loh? Bikin guru pada deg-degan aja awalnya. Ustadz kadang-kadang melalui sosial media buka berita dunia tentang agama, tentang ini kan online. Tiap online ada yang nelpon nggak diangkat. Antum online, kenapa nggak diangkat? Masya Allah. Emang yang nelpon dia doang? Aduh, serem betul-betul ya. Masya Allah, jangan nanti kalau dia sudah tidak ikhlas nggak sampai agama. Atau menjadi hakim buat guru-guru kita. Bukan mengambil ilmunya, mencari salahnya. Serius kok dengerin ceramah. Temen nanya, serius amat bro, gue lagi lihat salahnya di mana nih. Litumari bihil ulama, ilmunya nggak ada manfaat, rugi, benar-benar rugi ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Wattaqi da'watal mazlum, jaga hati orang yang terzolimi. Hati-hati dalam ceramah, jangan nyakitin orang, jangan bikin orang tegang ya. Karena banyak juga ustadz-ustadz juga yang kelihatannya bagus Quran dan Sunnahnya, cuma nggak bisa muamalah. Gak bisa muamalah. Sementara Nabi sendiri mempertontonkan indahnya muamalah kan? Lebih kepada fi'liyah, tingkah laku. Saya respect kalau buka-buka hadis Nabi itu. Di majlis Rasul, beliau sedang mengajar. Ada orang Badui datang, nanya, "Waina Muhammad, waina Muhammad? Mana Muhammad, mana Muhammad?" Saya bukan ngelihat ini orang kasarnya, bukan. Salut sama Rasul. Berarti kan Nabi saru dengan jamaah. Sekarang RT aja kelihatan loh yang baju menteri yang RT loh. Ya. RW yang kopiannya miring dikit loh. Gitu ya. Ada karakter. Dulu zaman Rasul saru. Abu Bakar sama Nabi datang ke Madinah. Ya. Orang Madinah bingung mana Muhammad mana Abu Bakar. Abu Bakar punya inisiatif. Dipayungkan Rasul. Nah itu yang dipayungin Rasul. Saking sederhananya Rasul. Sahabat mana yang gak datang ke rumah Rasul?
Karena mereka tahu Rasul nggak mewarnai mereka, sahabat yang mewarnai mereka. Mereka bersahabat dengan Rasul supaya diwarnai. Anda nggak diwarnai sama guru Anda, jadikan guru Anda sebagai sahabat. Anda diwarnai sama guru Anda. Itu yang paling baik. Bertemanlah dengan mereka di luar masjid. Masya Allah. Jadi betul-betul ada tahapan dalam berdakwah. Allah musta'an. Taib, barakallahu fiik. Nah. Ya Ustaz, ada pertanyaan, bagaimana cara untuk membangkitkan lagi semangat thalabul ilmi saat sibuk bekerja? Karena terkadang merasa lelah setelah bekerja, akhirnya enggak kajian barangkali. Ya, taib, barakallahu fiik. Naam. Ya, ini yang kita maksudkan ini ya. Salah satu yang kita maksudkan itu. Kenapa? Karena dunia ini membuat kita lupa bahwa kita disuruh berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Nah, dunia yang melelahkan ini membuat kita enggak mempersiapkan itu. Lelah bekerja sehingga kita lupa baca Quran. Lelah bekerja sampai kita lupa punya waktu kosong yang Allah katakan fa idza faraqta fansab. Ya, padahal jujur kita tinggal di zaman milenial yang nuntut ilmu tuh gampang banget. Saya naik motor sampai ke atas Uhud gitu ya. Di atas Uhud itu ternyata ada dinding gunung yang diketrik dan ditulis dengan pedang-pedang sahabat. Dulu mereka kalau wahyu turun, mereka tulis dengan pedang mereka di dinding gunung ketika mereka ribat menjaga di perbatasan. Bahkan kalau di museum yang sekarang jadi museum itu ada stasiun kereta itu, di dalam museum tersebut banyak Quran yang dibikin dari ketrikan batu. Orang pengen punya Quran itu susah dulu. Sekarang kita gampang. Ngedownload pun bisa. Nah, makanya sesibuk-sibuk antum jangan sampai handphone antum ini banyak aplikasi yang mubazir. Ya, ini mubazir banyak banget ini. Mubazir temannya siapa? Setan. Akhirnya nih handphone menginspirasi maksiat bukan manfaat. Ya. Mudah-mudahan antum jadi orang yang mau mengisi yang baik insyaallah ya. Ini ada gantungan kunci anak kasih ke antum nih. Gantungan kunci Ustaz Subhan untuk buka Al-Azifi channel. Banyak kajian-kajian manfaat, jadi sela-sela antum kerja, waktu istirahat buka di channel tersebut atau live seperti ini. Ini live, 18 negara lebih menyaksikan kegiatan kita ini ya. Masya Allah. Taib, semoga manfaat insya Allah. Nanti bisa diambil gantungan kuncinya itu. Taib Ustaz. Ustaz. Taib. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika mendengarkan khutbah Jumat berpaham liberal atau berisi khutbah yang menyimpang seperti syariat harus menyesuaikan zaman atau harus sesuai adat, kalau enggak ya harus diganti syariatnya. Barakallahu fiik. Barakallah. Naam. Ya, siapa sih yang bakal tahu ada keburukan yang akan terjadi, betul? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Utsman bin Affan ketika dikurung di balik terali penjara, dia sempat menjadi makmum Al-Hajjaj As-Saqafi, betul? Sehingga orang yang fasik tapi bagus bacaannya menyampaikan sesuatu yang buruk pun Utsman menjadi makmumnya. Ini pelajaran buat kita, betul. Sehingga antum bisa menuntaskan saja sudah. Takut terbrainwash. Makanya dengan ngaji antum tahu deh. Kata Allah, kata Nabi kan bahwa ketika dikatakan bahwa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi, dan seterusnya. Makanya biasakan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, akhwati fillah. Ya, antum kalau sholat jangan yang 5 waktu aja qobliyah ba'diyah dong, ya. Jangan cuma Ramadan, Senin Kamis dong, Ayyamul Bid dan lainnya. Sunnah kerjakan, haji dengan umrah. Kenapa? Karena yang sunnah itu Allah yang bilang, kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Jadi antum melihat ini khutbah enggak baik, mendengar, Allah jaga hati antum insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga sama, nanti anak kasih juga ini gantungan kunci bagus buat antum insyaallah manfaat. Ini ya. Baik, ada lagi silakan. Baik. Ini mungkin sebuah kisahnya atau Ustaz. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika kita berhutang dalam rangka untuk memenuhi hidup sehari-hari? Apakah hutang itu termasuk rezeki untuk kita? Di satu sisi kita tertolong, tapi di sisi lain kita terhinakan oleh hutang tersebut. Ayo, akhi fillah. Salah satu alat bantu kita untuk mendapatkan sesuatu ya kita berhutang. Dalam Islam boleh. Idza tadayantum bidainin faktubhu.
Kalau terjadi hutang piutang di antara kalian, kata Nabi, tulis. Boleh bukan tidak. Sehingga ada orang yang berhak mendapatkan zakat, salah satunya orang yang gharim, orang yang berhutang, betul. Tapi ingat, ya biar bagaimana tidak berhutang lebih baik. Jadi kalau enggak terpaksa gitu ya. Saya suka punya kebiasaan kalau ngisi ceramah yang padat, biar 5 menit saya merem. Saya bangun fresh. Teman-teman suka tanya enggak pusing? Enggak lah. Yang penting pas melek kita enggak punya utang gitu lah. Dan ternyata enggak punya utang itu menyehatkan, bro. Asik. Jadi enggak usah tajir, biasa aja, yang penting enggak punya utang, asik hidup kita. Dan kita berusaha untuk mencari teman bukan mencari musuh, sehingga dimanapun kita bisa jadi baik, insya Allah ya. Masya Allah. Atau anak kasih rumus lah yang nanya nih, rumus tajir itu sedekah? Ya, silakan fadhal. Taib. Sip. Kemudian ini juga sebuah curhatan anak muda, Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz untuk ikhwan yang ingin menikah, tapi belum ada tabungan modal nikah, atau belum pula pekerjaan pasti. Ini diapakan orang-orang seperti ini, Ustadz? Masya Allah. Ini gerombolan Jones ini. Jones itu artinya jomblo ngenes itu. Kalau perempuannya Jonesa pakai tamar butoh itu ya. Masya Allah. Ini anak kasih gantungan kunci, judulnya cari pasangan yang jelas kalau pengen punya anak yang jelas. Ya, pas itu. Nabi hanya mengatakan, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei para pemuda dan yang merasa muda. Jadi bapak yang merasa muda masih boleh, Pak, ya. Cuma saya bapak nggak bakal berani lah, udahlah kita ngomong yang lain aja, Pak, ya. Hei orang yang mampu menikah, menikahlah. Kalimat mampu ini bukan cuma sekedar membuahi pasangan, ya, lebih dari itu. Karena tadi saya sudah sampaikan sepintas di Surabaya tadi bahwa lelaki itu dipilih karena khiyarukum linisaikum, karena baikkan dengan perempuan-perempuannya, ibunya, saudara perempuannya dia baik. Lelaki yang baik itu yang dekat sama ibu dan saudara perempuannya, ukurannya itu. Kalau perempuan itu wadudul walud, al-walud, perempuan yang penuh cinta, penuh rahmat dan banyak anak. Sehingga fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan banyaknya umat. Nah, orang yang mampu menikah, kalau dia perempuan, dia mampu memilih laki-laki yang baik, yang tetap menjadi baik dengan dia. Karena lelaki yang baik sama ibu dan saudara perempuannya akan baik sama mertuanya dan lainnya, sama dia juga sama. Begitu pula laki-laki memilih perempuan, bisa gak dia menjadikan perempuannya itu al-wadud, penuh rahmat, penuh kasih. Berat loh. Ketika terjadi ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Saat itu dari pundak mertua laki diambil tanggung jawab oleh suaminya ini ke pundak dia. Ketahuilah wahai para istri, sekarang dia suamimu dan dia pun seperti orang tua untukmu. Kalau dulu waktu kamu belum nikah, ayat kena kamu. Fala taqul lahum uff. Jangan bilang cih, ngambil napas sama orang tua, dosa, nggak boleh. Sekarang kamu sudah nikah, maka kamu nggak boleh membentak suamimu, nggak boleh cih sama suamimu. Waduh. Kalau dulu sebelum menikah kamu berbuat durhaka sama orang tua, kamu yang nanggung, anak durhaka. Tapi sekarang sudah menikah, durhakanya istri, suami yang nanggung. Maaf. Nah, kalau kira-kira kamu nikah, kamu nggak bisa bikin istrimu tidak bentak kamu, nikah. Tapi kalau kamu nikah, istrimu bentak kamu, cerai dia. Kamu yang tanggung dosa. Dalam sebuah riwayat, terhalang rezeki seorang laki-laki karena nggak berani menceraikan istri yang berbuat durhaka. Masya Allah. Jadi panjang nih, kayak kita kudu daurah pranikah nih kalau begini gitu. Iya, nggak main-main. Waduh, antum dulu dia durhaka, dia tanggung dosa sama orang tua. Sekarang durhaka sama suami. Makanya ketika ijab kabul, aras tuh bergetar. Malaikat menangis ngelihat laki-laki ini berani tanggung jawab sama dosa istrinya. Kenapa? Karena setiap istri berbuat dosa, suami yang nanggung. Istri berbuat apa saja tenang, suami yang nanggung. Asik nih gitu loh. Nah sekarang kalau suami nanggung dosa terus, pada bisa buka sorga. Panjang bahasannya, hati-hati. Gak main-main masalah rumah tangga ini. Ya makanya harus tegas.
Antum harus betul-betul bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Ya. Jadi lebih kepada seperti itulah ya, supaya kita mencari pasangan yang bisa menegakkan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di YouTube Ustaz Subhan Al-Ajib Channel ada Bahtera Rumah Tangga. Atau nanti tanggal 20 Desember kita ada daurah keluarga yang nginep 3 hari bersama Ustadz di Hotel Aston itu untuk membahas tentang bahtera cinta dalam rumah tangga itu ya. Jadi perlu dibahas tentang bagaimana menjadi suami, menjadi istri, menjadi pasangan dan lain-lain. Semoga manfaat insyaallah. Fadhal. Jadi intinya belajar dulu ya, bagaimana kita menjadi orang yang baik untuk pasangan kita. Itu yang harus digarisbawahi, karena tidak semua orang yang paham ilmu agama itu bisa khiyar satu ya, karena yang diminta Rasul bukan hafid Quran, bukan hafal hadis, tapi yang baik sikapnya terhadap pasangannya. Tadi di masa muda, ini ada pertanyaan untuk masa tua Ustadz. Di sini ada pertanyaan bahwa sehubungan saya sekarang sudah tua, apa yang harus saya lakukan untuk memaksimalkan ibadah dalam menghadapi kematian sebagai bekal untuk mati? Ya, Ustadz minta bantu doa juga, lagi bikin gedung yang sudah masuk lantai 3 ini. Gedung yang kita bangun itu buat asrama putri dan pesantren orang-orang tua. Di Surabaya boleh tuh nanti kalau ada pesantren buat orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah punya waktu kosong buat belajar. Landasannya sih fa idza faragta fansab aja. Punya waktu kosong isi gitu loh. Karena banyak orang nuntut ilmu zolim sama waktu yang lain, itu haram. Enggak boleh. Perlu ada waktu khusus buat belajar. Nah, saran saya sih memang memanfaatkan waktu di mana Allah telah berikan kekosongan. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang orang butuh sudah punya disia-siakan. As-siha wal faragh. Waktu sehat dan waktu kosong. Mungkin orang tua identik tidak sehat tapi punya waktu kosong. Tolong manfaat waktu kosong tersebut buat ibadah kepada Allah. Dan ini butuh pembinaan. Sehingga bukan bicara orang-orang manula. Kalau saya sih namain pesantrennya Golden Age. Ya, pesantren Golden Age pada masa keemasan, saya bilang gitu lah. Syarat muridnya itu 50 ke atas. Di mana dia sudah punya waktu khusus dan luang. Dan ternyata Islam ini nggak bicara usia. Makin ikhlas kita menuntut ilmu, makin gampang mendapatkan kebaikan. Ya, memang betul rumusnya belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa kayak nulis di atas air, betul ya. Cuma kan uniknya Islam ini kan kayak ayat, kayak Quran saja, nggak ada perintah hafal, perintahnya baca. Nggak ada ihfaz, adanya iqra. Makin sering baca makin hafal. Dan bahasa yang betul-betul the good language gitu ya, real language itu Arab. Ucapan dengan huruf sama. Mudah kalau kita mau sering baca, hafal tuh mudah sekali. Sementara jujur kita lagu barat saja, syair-syair Inggris yang jelas-jelas munafik, tulisan sama ucapan beda, THE dibaca de, betul ya? Karena sering ngedenger gitu ya, bisa hafal. Lah bagi Quran, kita kalau sering baca, sering berjamaah dengan imam, itu terbiasa dengar hafal nanti. Baru kita merasakan indahnya tahajud, indahnya tarawih nanti. Afdhalu sholatul lail tulal qiyam. Salat tarawih, salat malam yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Kita di belakang imam baca panjang tuh enak. Kayak dengerin Sohibul Hikayat gitu. Karena kitanya hafal. Ya walaupun kita nggak hafal, kita pernah dengar lah, atau kita paham yang dibaca, paling tidak begitu. Ini kan yang bahaya kalau kita ngaji males. Sholat di belakang imam yang 1 juz, waduh, yang ada ngibah imam betul. Imam baca panjangan dikit, hatinya ngomong, ya Allah berhenti di mana nih ayat gitu ya, karena nggak paham. Ya itu aja dulu kali Ustaz, semoga manfaat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Naam.